Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada saya Ridwan Arif, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 di kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, saya mendapatkan tugas untuk wawancara teman sejawat tentang faktor-faktor penyebab masalah yang sudah saya identifikasi. Yang pertama adalah masalah kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak ada dukungan dari orang tua atau lingkungan rumah. Dan yang ketiga adalah kurangnya minat pada pelajaran matematika. Kemudian berikutnya tingkat kesulitan materi, dan nomor 5 adalah kemampuan dasar matematika. Baik, saya sudah berada di depan Pak Dwi dan saya ingin meminta pendapat Pak Dwi tentang faktor-faktor penyebab masalah-masalah tadi itu apa saja. Baik, silakan Pak Dwi untuk menanggapi. Oke, terima kasih Pak Arif. Untuk ini, pertama saya kenalan dulu ya. Nama saya Dwi Sujarwanto, saya pengajar matematika di SMK Negeri Widang yang sudah saya laksanakan sekitar 15-16 tahun yang lalu. Lama Pak ya berarti? Ya, Pak? lumayan. Sama Pak, saya juga. Untuk pertanyaan pertama tadi apa Pak Arif? Kurangnya faktor penyebab kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, Oke. siswa itu cenderung pasif gitu loh Pak maksudnya. Nah, kalau menurut saya hal itu biasa terjadi ya di sekolah SMK negeri, sekolah-sekolah SMK itu anak-anak itu lebih cenderung lebih menyukai mata pelajaran kejuruan, praktek kejuruan. Jadi menurut saya faktor penyebabnya ya sudah umum di sekolah SMK itu para peserta didik lebih cenderung menyukai pelajaran minat mereka sesuai dengan minat mereka, kejuruan minat mereka, jurusan yang diminati mereka. Nah, adapun karena itu sudah merupakan konsumsi umum dari permasalahan umum untuk mapel seperti kita ini, matematika atau pelajaran normatif adaptif, non kejuruan, non praktek kejuruan, ya seperti itu permasalahannya. Karena mereka memang kurang antusias terhadap pelajaran non produktif. Nah, sarannya mungkin kedepannya ini bisa membuat pembelajaran interaktif. Nah, bisa membuat pembelajaran interaktif yang bisa melibatkan keaktifan siswa. Jadi matematika misal dibuat playing game atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang menarik itu Pak ya. Iya. Oke. Nah, intinya lebih banyak kegiatan di siswa berfokusnya. Untuk yang kedua, Pak Arif? Baik, untuk yang berikutnya itu tidak ada dukungan orang tua Pak. Kebanyakan siswa kita itu sekolah berangkat saja terus pulang, orang tuanya sudah nggak mau tahunya anaknya sekolah saja. Nah, itu kira-kira faktor penyebabnya itu apa Pak? Ya benar itu. Orang tua itu lebih pasrah sebenarnya. Lebih pasrah pada di daerah karena kita itu relatif cenderung ke pedesaan. Orang tua itu fokus mencari nafkah, kemudian mempasrahkan anaknya itu ke sekolah. Jadi mereka lebih ke pasrah gitu, anaknya biar dia tangani di sekolah oleh bapak ibu guru yang di sekolah. Nah, adapun kalau menurut saya bisa diatasi dengan kepasrahan mereka itu, karena kan kesibukan orang tua kan juga sama, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan siswanya, untuk anak-anaknya juga. Nah, sarannya mungkin dijalin komunikasi antara bapak ibu guru, pengajar ataupun wali kelas dengan wali murid. Bisa dibuat grup guru khusus paguyuban wali murid dengan guru, nanti untuk menjembatani, komunikasikan Pak, anak ini perkembangannya sampai mana, terus kemudian mohon untuk diingatkan, kan zaman sekarang ini kan masih sudah bisa digunakan handphone ya untuk komunikasi walaupun tanpa harus bertemu tatap muka seperti itu. Iya, terima kasih Pak ya. Terus kemudian yang ketiga Pak, masalah yang ketiga adalah apa faktor penyebab kurangnya minat
pada pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu kok nggak diminati itu kenapa Pak? Penyebabnya apa? Monggo Pak. Ya, kalau itu sih lebih ini siswa itu kebanyakan tuh tersugesti ya. Tersugesti untuk apa namanya? Beranggapan bahwasanya matematika itu pelajaran yang rumit, pelajaran yang teoritis, pelajaran yang membuat bosan gitu. Nah, mungkin bisa dirubah sarannya di pembelajarannya dibuat sekali lagi interaktif sehingga siswa itu lebih tertarik, lebih mau kepo, lebih mau bertanya-tanya apa ini selanjutnya dibuat tantangan dan interaktif. Berarti pembelajarannya dibuat interaktif ya. Kok beda dengan kita dulu Pak ya? Kita dulu itu malah kebalikan Pak. Kalau pelajaran selain hitung-hitungan itu malah ngantuk Pak. Tapi kalau pelajaran yang hitung-hitungan, matematika, fisika, kimia itu malah senang Pak ya. Ya, itu kebalikan berarti Pak ya. Betul. Zamannya berbeda Pak Iya, ya. zamannya sesuai, Oke. cocok-cocok ya. Memang perubahan zaman itu, perubahan zaman sehingga memang diperlukan untuk perubahan metode untuk pembelajaran. Oh iya. Baik Pak, untuk yang keempat itu faktor penyebab tingkat kesulitan materi Pak ya. Nah, materinya matematika kan banyak Pak ya. Ada yang trigonometri itu sudah sulit Pak. Sin, cos, tangan, kotangan, kosekan itu apa itu anak-anak kan pasti bingung. Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu apa Pak? Kok bisa anak-anak kesulitan gitu ya? Yang pertama itu menurut saya untuk penyebab kesulitannya di bagian materi, peserta didiknya itu sebenarnya mereka kalau sudah tidak paham materi dasar kayak operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian dasar ya, dari sifat-sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat-sifat distributif, mereka kurang paham. Mereka kurang paham tentang sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan perkalian, pembagian dan pengurangan tersebut. Jadi mereka lebih kesulitan ya kalau mereka sudah tidak menguasai di dasarnya, dasar operasi pecahan, nah kayak gitu, sudah males akhirnya mereka ya sudahlah, karena mereka memang tidak tahu bagaimana. Jadi sarannya jadi membuat remedial atau klaster ya, pengelompokan. Jadi pengelompokan siswa terkait dengan kemampuan belajarnya, grade A, grade B, grade C. Nah, nanti perlakuannya akan berbeda. Di grade C yang memang anak-anak itu memiliki kemampuan dasar yang operasional tadi kurang paham, jadi kita buat remedial atau pengayaan di akhir, di luar jam pelajaran. Oh iya, bagus Pak. Terima kasih Pak ya. Kemudian yang terakhir Pak, faktor penyebab kemampuan dasar matematika siswa masih rendah. Nah ini kelihatan apa? Kelihatannya sudah terjawab tadi Pak ya. Monggo Pak, mungkin ada jawaban lain. Tadi bisa diulang Pak Arif pertanyaannya? Faktor penyebab kemampuan dasar matematika masih rendah. Oke, kemampuan dasar matematika yang lebih rendah. Nah, Masih rendah. yaitu tadi karena perkembangan zaman, jadi perbedaannya dulu. Kalau dulu kan kita tidak ada permainan handphone. Dari handphone dulu itu memang permainannya kita real. Tadi ada permainan di luar sepak bola atau di permainan mencongkak dan lainnya. Ada Dan PS Pak. Jarang sekali Pak Arif. Untuk PS sendiri bahkan itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa anak kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang handphone saja sudah luar biasa handphonenya anak-anak itu. Nah, itu pengaruhnya sangat besar sekali. Handphone itu di dalamnya ada banyak game-game online, kemudian anak itu bisa membuat males ya, enggan berinteraksi dengan di dunia nyata gitu sampean. Karena apa? Mereka itu lebih cenderung bermain di gadgetnya, di handphonenya, di dunia maya itu. Nah, sarannya kalau menurut saya tadi gimana? karena gadget tadi berimbas kepada kekempalan otaknya gitu Pak, maksudnya seperti Iya betul. Bukan kekempalan sih, mereka lebih malas untuk pelajaran tertentu, mempelajari tertentu ya, karena sesuai dengan minatnya. Intinya mereka sukanya bermain, apalagi disediakan dengan kemudahan dan handphonenya sendiri menyediakan itu.
Nah, untuk cara menanggulangi kalau menurut saya, jadi kita bisa memanfaatkan kekurangan itu menjadi kelebihan. Maksud saya bisa dibuat blending, apa namanya, blending learning ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi pembelajarannya blending learning, di dalamnya itu bisa dimanfaatkan handphonenya untuk sebagai media pembelajaran. Handphone dibuat media pembelajaran gitu. Jadi anak bisa belajar melalui handphone sekaligus luring di kelas. Jadi mix antara menggunakan media belajar handphone yang dunia maya, kemudian di kelas ketemu dengan panjenengan sebagai pengajarnya. Berarti sambil dipandu Pak gitu Pak. Iya, iya Oh, betul. iya. Ya. Ya terima kasih Pak Dwi ya, sangat membantu sekali atas masukan-masukannya. Saya akan berusaha untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.